Kalau kita melihat ya, di balik PT Multi Arta Pratama ini bukanlah sosok yang kaleng-kaleng ya. Perusahaan yang saat ini bergerak di bidang real estate ini bisa dikatakan anak baru. Tahun 2000 perusahaan ini didirikan, tepatnya di tanggal 8 Desember. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya macam Ciputra dengan kode saham CTRA, lalu Sumerekon dengan kode saham SMRA, lalu Bumi Serpong Damai dengan kode saham BSDE, lalu Pakuwon dengan kode saham PWON, bisa dikatakan perusahaan ini masih tergolong anak baru atau masih tergolong muda ya. Tapi jangan ragukan dengan sepak terjangnya dalam beberapa tahun terakhir. Yang terbaru, mereka menargetkan pra penjualan di angka 5,5 triliun pada tahun 2024 atau naik 150% dibandingkan revenue pada tahun 2023 yang di angka 2,1 triliun. Perusahaan tersebut adalah Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau kode saham PANI. Mereka listing pada 18 September pada 2018 di harga 108 per lembarnya. Tapi saat ini saat saya take, harganya sudah melambung tinggi mencapai 6.650 per lembarnya. Kembali ke target pra penjualan pada 2024 di angka 5,5 triliun yang mereka sampaikan pada public expose. Apakah hal tersebut sangatlah berlebihan? Kalau kita melihat ya, dari kinerja mereka selama 6 bulan terakhir di 2024, revenue mereka ada di 1,3 triliun atau baru capai 23% dari pra penjualan target mereka yang di angka 5,5 triliun. Tetapi ada hal yang perlu kita apresiasi dalam 6 bulan terakhir ini. Yap, labanya naik 35% dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal omset mereka hanya naik sangatlah kecil sekali, 0,21%. Apa yang membuat mereka bisa memaksimalkan keuntungan padahal omset mereka naik pun tak seberapa? Jawabannya adalah mereka berhasil menekan beban pokok pendapatan yang mencapai 11%. Kalau kita lihat secara detail, beban pokok pendapatan ini ditekan dari beban pokok pendapatan real estate. Penekanan ini cukup berefek ya, karena kita melihat ya dari laba kotornya itu langsung naik mencapai 11%. Tetapi ada yang kurang efisien dari mereka, yaitu naiknya beban penjualan. Kalau kita detailkan, yaitu masuk ke pos iklan dan promosi yang nilainya mencapai 52 miliar atau naik sebesar 191% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah nantinya efek budget promosi dan iklan ini akan berefek ya setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunganya? Let's see, kita lihat nantinya. Sekarang kita akan melihat ya sosok di balik PANI. Siapakah mereka ini? PANI sendiri ya susunannya hanya 2 pemegang saham saja, yaitu masyarakat dan PT Multi Arta Pratama. Masyarakat sendiri punya persentase kepemilikan 10,8%, sedangkan PT Multi Arta Pratama punya kepemilikan 89,2%. Kalau kita melihat ya di balik PT Multi Arta Pratama ini bukanlah sosok yang kaleng-kaleng ya. PT Multi Arta Pratama ini kepemilikannya dibagi 2, masing-masing 50%. 50% dimiliki oleh PT Agung Sedayu Group dan 50%-nya lagi dimiliki oleh PT Tunas Mekar Jaya. Kalau kita melihat secara detail lagi, PT Tunas Mekar Jaya sendiri ada hubungan dengan yang namanya Salim Group. Jadi bisa dikatakan di balik PANI sendiri itu ada Agung Sedayu Group dan juga Salim Group. 2 sosok yang bukan kaleng-kaleng lagi. Yang terbaru, PANI menambah kekuatan modal mereka dengan menguatkan struktur pemodalan dengan melaksanakan PMTH METD 2 yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2024. Harga pelaksanaannya di 5.200 per lembarnya dengan menerbitkan 469 juta 11.800 lembar. Ditambah, perusahaan ini punya kas yang bisa dikatakan sangatlah jumbo ya. Kas mereka itu selama 6 bulan pada 2024 di angka 2,7 triliun. Dan yang bagusnya lagi, 2,1 triliunnya ini ada di deposito. Jadi bisa dikatakan dengan mereka menaruh di deposito nantinya uang mereka akan bertambah lagi ya. Dengan performa perusahaan ya, baik itu harga, baik itu bisnis perusahaan dan juga sosok-sosok di balik dari PANI itu sendiri. Apakah menurut kalian ya PANI sudah layak disebut sebagai salah satu gurita di sektor real estate?